Wali Kota Samarinda Andi Harun secara resmi membuka wisata belanja Ramadan 1446 Hijriah yang digelar di area parkir Gor Segiri, Jalan Kusuma Bangsa pada Senin 3 Maret 2025 sore. Kegiatan tahunan ini tidak hanya menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari takjil, tetapi juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Samarinda. Andi Harun menjelaskan bahwa Pemkot Samarinda terus berupaya menghadirkan wisata belanja Ramadan sebagai sarana bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berbuka puasa sekaligus mendorong roda perekonomian daerah. Selain itu, ia menekankan bahwa acara ini memiliki nilai sosial yang tinggi karena dapat mempererat hubungan antar warga serta meningkatkan interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan para pedagang agar tetap menjaga stabilitas harga dan kualitas produk yang dijual. Kejujuran dalam berdagang menurutnya menjadi faktor penting untuk menciptakan kenyamanan bagi pembeli serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar Ramadan ini. Andi Harun berpesan agar para pedagang selalu memastikan keamanan produk yang mereka jual dengan tidak menggunakan bahan berbahaya atau zat kimia yang dapat merugikan konsumen. Ia berharap wisata belanja Ramadan ini bisa menjadi ajang yang tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian, tetapi juga memberikan keberkahan dan mempererat kebersamaan di tengah masyarakat selama bulan suci. Alhamdulillah, sedianya kegiatan pasar Ramadan ini saya buka pada hari pertama. Tapi oleh karena baru saja kembali dari mengikuti retret seluruh kepala daerah se-Indonesia di Magelang selama 7 hari, sehingga baru pada kesempatan hari yang kedua ini dapat mengagendakan untuk melakukan pembukaan terhadap kegiatan pasar Ramadan yang secara tradisi budaya dari tahun ke tahun telah berlangsung. Baru dinyatakan kami dapat buka pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, keberadaan wisata belanja Ramadan ini tentu menjadi alternatif bagi masyarakat Kota Samarinda di dalam berbelanja sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari. Pada dasarnya hikmah dari berbelanja itu adalah, apalagi berbelanja di tempat pasar Ramadan ini, lebih pada untuk selain memenuhi pengadaan takjil selama berpuasa, juga dalam rangka untuk memperkuat silaturahim antar sesama warga Kota Samarinda. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap ridho dari Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini, tanggal 3 Maret 2025, pasar Ramadan atau wisata belanja di bulan Ramadan di Gor Segiri ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan klarifikasi terkait ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Samarinda, Desi Damayanti, dalam undangan rapat bersama DPRD Kota Samarinda. Rapat tersebut membahas persoalan gaji pekerja teras Samarinda yang belum dibayarkan. Andi Harun menjelaskan bahwa ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR bukan tanpa alasan.
Ia mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut merupakan perintah dan izin langsung darinya. Mengingat kondisi kesehatan Kepala Dinas PUPR yang sedang dalam masa perawatan akibat penyakit yang telah dideritanya selama 1 tahun terakhir. Pemerintah Kota Samarinda tetap berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan gaji pekerja teras Samarinda dengan mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Senin, 4 Maret 2025. Saya memberi izin, itu paling enggak 2 kali sebulan dia berobat. Ya kita ini kan gampang menjudge orang. Harusnya kita harus tahu. Ya kenapa ya Bu Desi? Dan penyakitnya itu masih dalam proses pengobatan secara intensif. Saya yang memberi izin. Bahkan sebelum puasa dia menyampaikan kepada saya, Pak Wali, datang menghadap secara khusus kepada saya. Sepertinya dalam 3 bulan terakhir ke depan saya mungkin lebih banyak berada di tempat wilayah pengobatan. Kalau nggak salah beliau berobat di Surabaya. Kalau kita beritakan atau ada pihak yang menilai atau ada anggota dewan, oknum anggota dewan yang menilai tanpa duduk, masalahnya kan dosa juga. Beliau itu menderita penyakit dan lumayan berat. Saya cuma tidak boleh menyebut jenis penyakitnya. Saya hanya mengatakan agak berat dan memerlukan waktu yang secara berkala untuk melakukan, apalagi untuk membahas masalah berat begini. Saya memang yang membebaskan dia untuk tidak menghadiri langsung, karena saya nggak mau membebani mental Ibu Kadis kita, karena semakin mentalnya terbebani, semakin menjadi barrier hambatan untuk penyembuhan penyakit. Ya. Jika dia dapat tekanan sedikit, itu akan berpengaruh terhadap penyakitnya. Ini karena kita itu tidak mau mencari keterangan kenapa nggak datang. Kita bisanya hanya menghukum orang. Yang jelas, Bu Desi sayang izinkan untuk berobat terhadap penyakit yang sudah kurang lebih dalam setahun ini, kurang lebih yang intensifnya itu kurang lebih 6 bulan, bolak-balik paling tidak 2 kali dalam sebulan untuk memeriksakan. Dari ketidakhadirannya Bu Desi ini berarti pergi berobat Pak ya? Berobat, confirm itu, karena atas izin wali kota. Dan memang saya untuk masalah-masalah begini, saya hindari dulu beliau untuk nangani langsung. Wali Kota Samarinda Andi Harun meresmikan gedung baru SD Negeri 014 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara pada Selasa 4 Maret 2025. Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah kota atau Pemkot Samarinda dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan akses belajar yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang terdampak bencana. Dalam sambutannya, Andi Harun menegaskan bahwa Pemkot Samarinda terus berupaya agar tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan. Hal ini diwujudkan melalui alokasi anggaran pendidikan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan sektor pendidikan di Kota Samarinda. Pada kesempatan itu, Wali Kota Samarinda menyampaikan 2 pesan penting terkait pemanfaatan gedung baru ini. Pertama, ia meminta kepada kepala sekolah agar mengelola gedung sekolah secara profesional agar fungsi dan perannya terus berkembang sesuai tujuan pembangunan. Kedua, ia menekankan pentingnya menjaga keamanan, kebersihan, serta merawat fasilitas sekolah dengan baik, sehingga
dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa dan tenaga pendidik. Dengan adanya gedung baru ini, diharapkan kualitas pendidikan di SD Negeri 014 Tanah Merah semakin meningkat dan dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi 120 siswa, 18 guru, serta 12 tenaga pendukung sekolah. Seperti tadi yang saya jelaskan di sambutan, awal mula gagasan ini muncul ketika saya melakukan kunjungan kerja resmi di SD 14 sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu. Pada saat saya mengunjungi itu, saya tanya jumlah siswa berapa, 120 siswa. Dan luas wilayah jangkauan Tanah Merah plus Sungai Sire itu sesungguhnya membutuhkan kapasitas ruang kelas yang bisa menampung lebih dari 120 orang. Ya, Tanah Merah dan Sungai Sire. Di satu sisi, kepala sekolah dan guru-guru dan tenaga pendidik meminta kepada Pemkot sekolah ini sudah sejak dibangunnya tidak pernah dilakukan renovasi. Kondisi existing sekolah SD 14. Saya menanyakanlah kepada BPKD, luas tanah kita di sini berapa? 5.000. Nah, kebetulan di belakang sekolah itu ada kegiatan tambang. Di pikiran saya, kalaupun kita renovasi ini juga memerlukan penguatan tebing yang pasti juga memerlukan biaya yang sangat besar di luar sekolah ya, di luar pembangunan fisik sekolahnya. Saya bertanyalah, ini siapa yang punya lokasi di belakang? Ketemu akhirnya Pak Haji Harso. Nah, saya menggugat juga beliau, daripada suatu hari kan kita nggak bisa ngontrol semuanya pekerjaan anggota beliau juga kan. Nah, siapa tahu pelan-pelan merensek pekerjaannya sampai ke belakang sekolah, ke batas tanah Pemkot, itu malah bisa membuat kejadian yang bisa kita nggak duga, misalnya longsor. Akhirnya heboh. Jadi saya pertemukanlah di satu sisi antara keinginan kepala sekolah dan guru-guru agar direnovasi sekolahnya, tapi di sisi lain juga kita bisa memiliki sekolah yang strategis karena dia agak ke dalam kan. Saya berembuk dengan Pak Harso, saya minta tolong lah, separuh dari itu minta tolong. Bisa nggak Pak Harso, Pak Haji Harso ini membantu pemerintah? Kita dibangunkan sekolah dan kegiatan usahanya juga nggak terganggu. Tanah kita yang 5.000 yang berada di dalam kita appraisal, akhirnya ketemu angka kurang lebih 2,8 M. Nah, setelah berkali-kali rembuk, akhirnya kita temukan lokasi ini. Dan pertama saya beritahu Pak Haji Harso sesuai dengan ketentuan peraturan, kita nggak mungkin sama atau lebih kecil dari luas tanahnya. Nah, kita minta lebih dari yang dimiliki Pemkot. Ketemulah angka 6.000 kurang lebih luas lokasi sekolah ini. Tentu nilai appraisalnya, nilai tanah jauh lebih mahal ini, karena ini di poros jalan, di pinggir jalan, dan SD 14 existing nggak jauh dari sini, setelah di sana baru masuk. Dan saya tadi pada saat buka puasa tanya, Pak Harso ini membangun sekolah ini di luar tanah ya, itu kurang lebih habis katanya plus minus 14 miliaran di luar tanah. Nah, sementara di sisi sendiri tanahnya ini kalau di appraisal dengan harga sekarang itu sekitar 10 M. Seperti biasa masyarakat Sabar, di akhir segmen kita akan ngebacain komentar-komentar para netizen Samarinda beradab. Nah,
Kali ini ada beberapa komentar yang sudah kami rangkum selama 1 pekan. Kita bacain komentar soal yang lagi rame belakangan ini ya guys. Ada komentar dari @asnan_seasnan. Mantap Pak Wali Kotaku Samarinda, tanggap, gesit, transparan, Samarinda maju. Masih soal upah proyek yang tidak dibayar oleh kontraktor perusahaan nih masyarakat Sabar. Ada komentar dari @ata_davi_firdaus. Memang seram kalau netizen yang berkomentar, padahal duduk persoalannya antara pemberi upah dan pekerja. Sampai kemana-mana jadinya. Betul banget masyarakat Sabar, kenapa jadi kemana-mana ya? Padahal duduk persoalannya antara pihak perusahaan dan para pekerja. Meski sudah dimediasi oleh Pemkot melalui Disnaker Samarinda sebanyak 3 kali, tetap aja nih nggak ada batang hidungnya. Wali Kota Samarinda juga sudah memastikan dan berkomitmen mengawasi kasus ini. Semoga perusahaan tersebut segera menuntaskan hak-hak para pekerja ya, amin. Kali ini kita bacain komentar lainnya. Ada komentar dari @malika_54165. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dan menyembuhkan penyakit yang diidap Ibu Desi, Kadis PUPR. Dan semoga kejadian pelemparan oleh oknum anggota DPRD, pengucapan kata-kata kasar oleh oknum di ruangan kejadian tidak lagi terulang, karena jadi tontonan yang mengolah supan Samarinda. Kami percaya permasalahannya bisa diselesaikan dengan cara yang baik dan bijaksana. Ada lagi nih komentar dari @muhammadasdar583. Mantap Wali Kota bertanggung jawab terhadap bawahannya. Sehat selalu Wali Kotaku. Selanjutnya ada juga komentar dari @shinche_abihira. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Masyarakat Sabar, kita doakan saja semoga Kepala Dinas PUPR segera disembuhkan. Dan doakan saja ya supaya perusahaan terkait segera mempertanggungjawabkan ini. Nah, itulah tadi komentar-komentar warga Kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya. Dengan terus like, komen, subscribe sebuah channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Beli jengkol di TPI Selili, bawa jerigan bersama Dodi. Selamat menjalankan ibadah puasa, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.